Saudara yang kasih dalam Tuhan, great. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 dasar pengajaran penting dalam kitab Wahyu. Dan selalu saya jelaskan, mempelajari kitab Wahyu membuat kita semakin dalam akan cinta Yesus, membuat kita semakin mengerti apa yang terjadi di akhir zaman, sehingga kita nggak akan pernah tertarik lagi untuk mengetahui kapan Yesus akan datang. Karena buat kita, yang paling penting kapanpun Yesus datang, saya sudah siap. Yang setuju angkat tangan kanan, semua sama-sama bilang sama saya, kapanpun Yesus datang, saya sudah siap. Yes, haleluya, kapanpun Yesus datang, kita sudah siap. Dan itulah tugas seorang gembala. Bukan hanya mendoakan supaya jemaatnya diberkati. Walaupun itu juga merupakan doa saya. Bukan hanya membuat jemaatnya nyaman di gereja. Walaupun kita selalu upayakan itu. Tetapi yang paling penting, Alkitab bilang ketika anak manusia datang kembali masihkah dijumpai iman. Dan saya mau pastikan, setiap pagi saya ada dalam program Semangat Pagi. Baik di YouTube maupun di Facebook. Setiap tahun, sudah 17 tahun lebih, tahun ke-18 ini. Saya selalu siapkan renungan harian setahun. Setiap minggu saya menyampaikan khotbah serial. Dan selesai khotbah saya siapkan bukunya. Tujuannya satu. Agar jemaat siap. Karena buat saya saudara bukan hanya jemaat. Saudara buat saya adalah hamba Tuhan. Yang setuju taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang saya hamba Tuhan. Saudara di rumah ketika live chat saudara dan bilang saya hamba Tuhan. Yes. Setiap hari Minggu kalau saya khotbah. Saya tidak sedang berpikir sebagai gembala yang sedang mempersiapkan khotbah buat jemaat. Kenapa kadangkala bahannya cukup berat? Karena buat saya setiap hari Minggu saya berkhotbah. Saya sedang mempersiapkan sebagai seorang hamba Tuhan yang sedang berdiri pada seminar hamba-hamba Tuhan. Karena buat saya saudara hamba Tuhan. Hari Minggu saudara terima firman. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saatnya saudara melayani. Saatnya saudara berbagi. Saatnya saudara menjadi terang. Saatnya saudara menjadi surat Kristus yang terbuka. Sehingga orang bisa melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapa yang di sorga. Haleluya. Kita sudah masuk pada pembahasan ke-31. Makin dalam, makin seru, makin asik. Tapi makin kita melihat kedahsyatan Tuhan. Dan di 31 ini, berarti tinggal 2 minggu ke depan, 32, 33 kita selesai. Jadi saya pastikan, sebelum Natal, seluruh pembahasan 33 pengajaran penting dalam kitab Wahyu sudah kita selesaikan. Sebelum kita masuk di bulan Januari, membahas 33 pengajaran dasar yang penting. Dalam pengajaran Paulus dan Kristus dalam Alkitab. Haleluya. Nah, dalam pembahasan ke-31 ini kita sedang bicara tentang 7 malaikat dengan 7 cawan. Klik. Wahyu 15 ayat 5-8. 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Semuanya akan dijelaskan. Di kitab Wahyu pasal yang ke-16. Tapi kita lihat pembukaan di Wahyu 15 ayat 5-8. Kemudian daripada itu. Aku melihat orang membuka bait suci. Kemah kesaksian di sorga atau tabernakel. Dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci. Berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Klik. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu 7 cawan dari emas. Yang penuh berisi murka Allah. Dia cawan dari emas. Tapi berisi murka Allah. Saya ingat Taman Getsemani. Yesus angkat cawan. Dan bilang lalukan cawan daripadaku. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi. Tapi kehendakmu yang terjadi. Dengan lain kata, kalau aku harus minum menyelesaikan cawan murka Allah. Aku siap, inilah cawan itu. Makanya barang siapa yang dalam Kristus, dia ciptaan yang baru. Kita nggak harus melewati cawan murka Allah itu. Karena Kristus sudah menanggungnya buat kita. Dan di atas kayu salib dia bilang sudah selesai. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Inilah indahnya Alkitab. Jangan terpengaruh dengan sensasi-sensasi murahan.
Sehingga ada banyak pengajaran kitab Wahyu hanya sensasi-sensasi murahan. Dan tidak dihubungkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pada cawan murka ini. Sudah Kristus selesaikan di Taman Getsemani. Dia sudah ambil cawan itu. Dia ingin lalukan. But if there is no other way. Agama tidak bisa melalukan kita dari cawan murka Allah. Tapi darah Yesus yang tertumpah di kayu salib menyelesaikan. Yang setuju sama saya katakan darah Yesus menyelesaikan. Kurang mantap. Sama-sama bilang sama saya darah Yesus menyelesaikan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya darah Yesus menyelesaikan. Wow, berikan tepuk tangan ya beri buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kenapa kita harus sorak? Karena ini inti dasar iman Kristen kita. Darah Yesus yang menyelesaikan semuanya. Kita nggak usah menanggung cawan murka Allah yang ditanggung oleh dunia. Tapi Yesus telah menebus kita. Kita menerima perjanjian Tuhan waktu di kayu salib. Yesus bilang sudah selesai. Yesus sudah selesaikan buat saya. Ibu, bangkit dan bersemangat. Adik-adik muda bangkit dan bersemangat. Pak, bangkit dan bersemangat. Yesus sudah selesaikan semuanya. Haleluya, yes. Lalu dikatakan, dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah. Karena kita sudah diselamatkan. Dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu. Sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Jadi artinya dunia boleh menerima penghukuman. Tapi anak-anak Tuhan yang terpilih. Anak-anak Tuhan diselamatkan. Kita bagian dari bait suci yang dikecualikan. Yang penuh kemuliaan Tuhan. Taruh tangan kanan di dada bilang saya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bukan hanya kita nyanyi. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Hidupku sekarang penuh kemuliaannya. Hidupku sekarang penuh kemuliaannya. Hidupku sekarang penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Hidup kita penuh kemuliaannya. Sehingga kita nggak usah menanggung lagi 7 cawan murka Allah. Klik. Karena itu saya pelajari. Tuhan tidak menjanjikan hidup Kristen yang nikmat. Makanya kenapa tema Natal Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Allah dia datang untuk menguduskan kita. Tema Natal PGI dan KWI 2025 Kristus datang untuk menyelamatkan keluarga. Dan saya setuju, memang Kristus datang untuk menyelamatkan keluarga. Tapi bagaimana dia menyelamatkan keluarga? Dia kuduskan kita. Kenapa keluarga bercerai? Kenapa keluarga ribut? Kenapa keluarga ada bentakan, makian? Kenapa keluarga ada kecurigaan? Kenapa keluarga saling menyerang, saling menjatuhkan, saling menyalahkan? Karena hatinya masih busuk. Masih penuh kepahitan, masih penuh kedendaman, masih ada yang belum beres. Masih ada persaingan, masih ada cemburu. Satu-satunya cara Kristus datang untuk menyelamatkan keluarga waktu dia kuduskan kita. Makanya Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Natal bukanlah pesta buat orang-orang hebat dan orang-orang benar. Tapi Natal adalah pesta buat orang-orang yang berdosa dan diselamatkan oleh karena anugerah. Saya ketemu salah seorang konglomerat di Jakarta beberapa hari yang lalu.
Usianya udah 73 tahun. Dia memulai kehidupan yang cukup sukar karena ayahnya hanya seorang pemilik pabrik becak, saudara-saudara. Gak susah-susah amat, tapi hidupnya cukup keras. Lalu dia berhasil di kota, dia dari Surabaya, lalu dia berhasil di kota Jakarta. Kadang-kala saya melihat dia seperti ayah. Cinta Tuhan, cukup bijak dalam beberapa keputusannya. Pengetahuan Alkitabnya cukup baik. Kita suka berdiskusi, saya senang ketemu dia. Dan 2 hari yang lalu waktu saya ketemu beliau, tiba-tiba beliau bilang gini sama saya. Pendeta, karena kita bicara tentang pelayanan penjara dan lain-lain, dia bilang, pendeta, penjara itu tempat orang-orang baik. Orang-orang yang tidak baik ada di gereja. Karena memang beliau itu orangnya santai. Jadi saya tertawa. Tapi sambil tertawa, karena dia selalu punya jawaban yang buat saya asik gitu. Saya bilang, Pak boleh gak saya tahu? Kenapa Bapak bilang penjara tempat orang baik dan gereja tempat orang tidak baik? Dia bilang, pendeta coba pendeta dalam penjara. Tanya sama dia kenapa masuk sini. Pas dia bilang, oh bukan salah saya difitnah. Oh ini gara-gara hakimnya, oh ini gara-gara jaksanya, oh ini gara-gara polisinya. Tidak ada satu orang pun di penjara yang bilang saya salah. Semua bilang dia benar, dia baik. Tapi beda sama orang gereja. Kalau orang gereja kita tanya, kamu tuh masuk gereja karena kamu suci ya? Oh enggak, saya ini banyak dosa. Saya ada sebagaimana saya ada karena anugerah Allah. Jadi kalau saya lihat saudara di gereja, berarti saudara orang berdosa yang bersyukur kepada Tuhan. Jelas kan sampai di sini? Dari sini saya mau jelaskan buat saudara, bahwa Kristus datang untuk mencari kita. Tapi dia cari kita, dia kuduskan kita, dia layakkan kita. Makanya di sini saya catat, hidup Kristen itu bukan sekadar nikmat. Namun hidup Kristen itu asik. Waktu Tuhan menguduskan kita nggak gampang. Tapi mengapa menjadi asik? Yang pertama, karena dengan dikuduskan hidup kita menjadi lebih baik. Dan yang kedua, karena dikuduskan hidup kita menjadi lebih layak. Yang ketiga, dengan dikuduskan hidup kita jadi berkat. Dan yang keempat, karena kita dikuduskan hidup kita jadi bermanfaat. Makanya saya bilang, hidup Kristen bukan sekedar nikmat. Kita akan lewati tantangan, pergumulan, masa-masa yang sukar. Tapi jadi asik karena kita tahu hasilnya akan luar biasa. Pertanyaannya, mengapa hidup Kristen itu asik? Saya mau setiap jemaat yang oleh Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Dia tidak melihat hidup Kristen sebagai hidup yang berat, hidup yang menyebalkan, hidup yang mengecewakan. Dia bisa melihat hidup Kristen itu asik. Asik itu bukan berarti nikmat tanpa masalah, tapi asik di tengah masalah selalu ada hal-hal luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Kenapa asik? Yang pertama, karena segalanya sudah diprogramkan Tuhan dengan matang dan jelas. My God is not a mendadak God. Allah saya bukan Tuhan yang mendadak. Segala sesuatu sudah diprogram dengan jelas. Tidak pernah ada yang mendadak. Tidak pernah ada yang kebetulan. Yes. Sama-sama bilang sama saya, tidak pernah ada yang mendadak. Ayo semangat. Sama-sama bilang tidak ada yang mendadak. Tidak ada yang kebetulan. Yes. Saudara di rumah ketika live chat saudara, tidak ada yang mendadak dan tidak ada yang kebetulan. Coba lihat ayat ini, klik. Yeremia 46 ayat 27. Maka engkau janganlah takut, hambaku Yakub. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman. Dengan tidak ada yang mengejutkan. Nothing come by surprise. Nggak ada yang mendadak, nggak ada yang kebetulan. Kalau sesuatu terjadi, Tuhan sudah persiapkan. Akan membuat kita lebih kuat, akan membuat kita lebih maju, akan membuat kita lebih dewasa. Sama-sama bilang sama saya, lebih kuat, lebih maju, lebih dewasa.
Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Klik. Mika 4 ayat 4. Tapi mereka masing-masing yang melewati tantangan, pergumulan, masalah, ujian dari Tuhan. Satu saat akan duduk di bawah pohon anggurnya. Dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Tuhan memprogramkan semuanya dengan jelas. Makanya Alkitab sudah bilang kalau kita setia dalam perkara kecil. Kita akan diberkati dalam perkara yang lebih besar. Kuncinya kita mau setia enggak? Saya percaya jalan Kristus tidak pernah mengenal shortcut. Jalan Kristus tidak pernah mengenal potong jalan. Jalan Kristus selalu bernama kesetiaan, kesungguhan, dan kesetiaan. Wow, haleluya. Selama kita setia, selama kita sungguh-sungguh, selama kita buat yang terbaik, selalu kita lihat hasil yang dahsyat. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Hidup Kristen bukan sekedar nikmat, namun asik. Pertanyaannya, mengapa asik? Karena apapun yang terjadi, tujuannya agar kita mencapai kehidupan yang berkualitas surga. Sama-sama bilang sama saya kualitas surga. Makanya Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara. Untuk mendatangkan kebaikan. Alkitab bilang apa? Untuk kita mencapai kedewasaan yang penuh. Coba lihat ayat ini. Klik. Efesus 4 ayat 12 sampai 13. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi kalau kita difitnah orang, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Supaya kita rendah hati. Supaya kita belajar bergandengan tangan. Supaya kita belajar ngerti orang lain. Kalau kita tahu apa artinya disakiti, kita nggak mau nyakiti orang. Hanya orang-orang yang jiwanya jahat. Yang nggak mau disakiti tapi senang menyakiti. Yang nggak mau dibentak tapi senang membentak. Yang nggak mau dicurangi, nggak mau dijahati tapi senang mencurangi dan menjahati. Buat saya itu hanya orang-orang yang kerasukan setan belaka. Tapi orang-orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Kalau dia tahu apa artinya sakit, dia nggak mau menyakiti. Kalau dia tahu apa artinya terluka, dia tidak mau melukai. Karena dia ingin hidupnya jadi berkat. Yang setuju katakan, saya harus jadi berkat. Yes! Haleluya. Lanjut. Di ayat ke-13 dikatakan. Sampai kita semua. Tantangan-tantangan itu. Ujian-ujian itu. Pergumulan-pergumulan itu. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan. Yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya. Kita makin bertumbuh. Makin menjadi serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Yes, klik. Jadi yang ketiga. Ingat ya. Yang pertama karena segalanya sudah diprogram Tuhan dengan matang dan jelas. Yang kedua karena apapun yang terjadi tujuan agar kita mencapai kehidupan yang berkualitas surgawi. Tapi yang ketiga. Karena target Tuhan buat kita. Sungguh lebih dari yang kita pikirkan dan doakan dan mengerti selama ini. Mungkin saya menatap saya dan berkata, apa maksudnya pendeta? Bahwa target Tuhan memprogramkan kita lebih daripada apa yang kita pikirkan, yang kita targetkan, yang kita inginkan. Klik. Coba lihat ayat ini. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat takhta-takhta. Dan orang-orang yang duduk di atasnya. Siapa orang yang duduk di atas takhta? Taruh tangan kanan saudara di dada bilang saya. Yes. Ketika orang sekarang masih ribut saya masuk surga, tidak masuk surga. Tuhan sudah persiapkan takhta bagimu. Kenapa hidup Kristen penuh tantangan? Kenapa hidup Kristen aturannya berat? Karena yang Tuhan siapkan bukan tenda kecil di surga. Ada orang doa Tuhan yang penting saya masuk surga. Walaupun tinggal di gubuk reot. Tuhan ayah mama mia. Gubuk reot di Kampung Rendang saudara-saudara. Bukan di... di mana gitu pendeta Kampung Rendang. Gak tahu juga saya. Tapi maksud saya. Yang Tuhan siapkan di surga. Alkitab bilang in my father's house there is many mansion. Tapi di Wahyu 20 ayat 4 dikatakan jelas. Lalu aku melihat takhta-takhta dan siapa? Orang-orang yang duduk di atasnya.
Bukan sekedar nabi-nabi, orang. Siapa orang-orang ini? Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Bukan waktu di bumi. Tapi nanti. Dalam kemuliaan sorga dikatakan. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka. Yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Artinya mereka orang yang bersaksi. Dan tidak menyayangkan nyawanya. Dan karena firman Allah. Artinya mereka seorang yang taat, setia. Hidup seturut dengan firman Allah. Dikatakan. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Artinya yang punya prinsip di akhir zaman. Untuk tetap hidup dalam kesucian. Selanjutnya yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka tidak mau terbujuk. Mereka tidak mau ikut arus. Mereka tetap setia pada panggilan dengan Tuhan. Dan mereka hidup kembali. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Untuk masa 1000 tahun. Can you imagine? Bu, kalau ibu ngadepin tantangan sekarang boleh gak tetap setia? Adik-adik muda boleh gak jangan tukar iman apapun alasannya? Ketika orang sedang berpikir saya bisa masuk surga atau tidak. Kekristenan bukan soal masuk surga atau tidak masuk surga. Tapi kekristenan sedang berpikir dan merencanakan bahwa Allah mempersiapkan takhta buat kita. Kita akan memerintah, kita akan menghakimi dan bersama Yesus sampai selama-lamanya. Katakan amin. Wih. Taruh tangan kanan sudah di dada dan bilang saya sudah disiapkan takhta di surga. Jadi nggak heran kan? Kalau hidup kita, tanggung jawabnya berat. Karena Tuhan bukan jadikan kita tukang parkir di sorga, bos. Makanya hidup Kristen gak berpikir sorga murahan yang ada bidadari-bidadari. Lalu ada pangeran-pangeran. Lalu makan-makan, pesta-pesta, minum-minum. Lalu ada pesta seks dan segala sesuatunya. Gambaran sorga seperti itu terlalu menjijikan buat kita. Tapi yang Alkitab katakan sorga di mana kita memuji menyembah Tuhan. Dan orang-orang yang bertahan akan duduk di takhta dalam Kristus dalam kemuliaannya. Wow, haleluya, klik. Selanjutnya saya pelajari. Saya mau sudah mengerti ada skema 7 cawan murka Allah. Supaya kita punya gambaran. Apa itu gambaran 7 murka Allah. 7 cawan murka Allah. Saya tidak mau sudah main dengan sensasi. Tapi saya mau sudah mempersiapkan diri dengan betul. Apa itu 7 cawan murka Allah? Yang pertama. Kalau saudara lihat dalam ayatnya, saudara akan tahu. Akan ada bisul. Akan ada sariawan yang menyakitkan dan jahat. Klik. Ayatnya apa? Wahyu 16 ayat kedua. Maka pergilah malaikat yang pertama. Dan dia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Timbullah bisul. Atau terjemahan aslinya juga bilang sariawan yang jahat. Dan yang berbahaya. Pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya. Klik. Apa yang akan terjadi? Saya mau sudah ngerti kondisinya. Akan adanya keanehan-keanehan dalam penyakit. Yang makin lama akan makin parah. Ditemukan obatnya. Namun akan muncul komplikasi baru. Kenapa sekarang banyak penyakit-penyakit baru? Banyak virus-virus yang menakutkan. Alkitab sudah menubuatkannya. Dulu kalau cuma bilang flu, tidur aja. Makan panas-panas sambal-sambal. Lalu kemudian istirahat. Nanti juga sehat lagi. Tiba-tiba ada SARS, tiba-tiba ada COVID. Sekarang ada influenza A. Kita nggak tahu lagi ke depannya apa. Bagaimana penyakit ini bermutasi satu sama lainnya. Dokter-dokter semakin bingung. Tapi yang indahnya, Alkitab sudah bicara. Wih. Tetapi sekali lagi saya mau bilang. Bait suci penuh kemuliaan. Tapi cawan murka Allah. Membelenggu dunia, artinya anak-anak Tuhan justru akan ngalamin banyak mujizat di akhir zaman. Mari kita beriman untuk mujizat. Bukan karena kita cari mujizat. Tapi karena kita percaya di akhir zaman. Yesus akan menyatakan kemuliaannya di dalam bait sucinya. Yang setuju berikan tepuk tangan ya, beri buat Tuhan. Yang kedua.
Ada apa? Di cawan kedua. Laut menjadi darah. Mana dasar firman Tuhannya? Wahyu 16 ayat 3. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah. Seperti darah orang mati. Dan matilah segala bernyawa yang hidup di dalam laut. Klik. Apa yang akan terjadi? Kita jangan berspekulasi. Wah, laut jadi darah. Santai aja. Ini sama seperti bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Ditahan. Sama seperti dunia. Orang benar akan diangkat. Sebelumnya akan ada tulah peringatan pada bumi 7 cawan murka Allah. Adanya peperangan serius. Antara negara yang meributkan batas-batas negara. Sehingga wilayah laut akan menjadi banyak darah tertumpah. Dan saudara lihat apa yang terjadi dengan Israel dan Palestina. Soviet dan Ukraine. Sudan. Semua mulai bicara tentang batas-batas negara. Dan itu Alkitab bilang karena penumpahan darah di laut. Laut menjadi darah. Klik. Dan kalau kita lihat berita, kita lihat situasi, makin membanggakan. Alkitab itu dahsyat. Yang ketiga, sungai-sungai dan mata air menjadi darah. Coba lihat ayatnya, klik. Wahyu 16 ayat 4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawan atas sungai-sungai dan mata-mata air. Dan semuanya menjadi darah, klik. Adanya pencemaran lingkungan yang serius. Sehingga berdampak pada kesehatan manusia. Kalau mata air menjadi darah. Bagaimana ada manusia yang bisa sehat? Bukankah air lambang kebersihan hidup manusia? Kalau mata air bersih, sehatlah manusia itu. Jadi akan adanya pencemaran lingkungan yang sangat serius. Sehingga berdampak pada kesehatan manusia. Orang sekarang bangun pabrik. Orang sekarang bangun teknologi. Tapi kemudian limbahnya nggak diurus. Pencemaran lingkungan akan menjadi parah sekali. Ada banyak orang mati. Ada banyak orang terkontaminasi berbagai penyakit. Karena peristiwa ini dan puji Tuhan. Alkitab sudah menyatakannya jauh-jauh hari. Dan itu bagian dari murka Allah. Yang keempat. Manusia kepanasan oleh matahari. Coba lihat ini. Wahyu 16 ayat 8 sampai 9. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Dan kepalanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan dia. Tujuan semuanya ini untuk bertobat. Waktu Tuhan memberikan tulah supaya Mesir bertobat. Tapi Fir'aun makin mengeraskan hati. Klik. Pembuktiannya ada apa? Adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia. Dunia menghabiskan jutaan dolar untuk climate changing, untuk global warming, pemanasan global. Ilmuwan kaget, tapi kita hamba-hamba Tuhan tidak kaget. Karena Alkitab sudah ngomong. Akan ada kekacauan pada iklim. Yang gak bisa diprediksi. Manusia akan menghujat Allah, artinya. Manusia akan menyalahkan Tuhan dan manusia akan pakai caranya sendiri. Padahal yang Tuhan mau bertobat. Sekarang mulai manusia coba bagaimana membuat hujan buatan dan segala macam, menipu awan dan lain-lain. Aduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pada tujuan semuanya itu. A wake up call. Supaya manusia kembali ke jalan Tuhan. Saya baca ayat ini, air mata saya menetes. Saya bilang, my God is great. Tuhan saya hebat.
Sebelum para teknokrat ilmuwan menemukannya, Alkitab sudah menyatakannya. Klik. Kerajaan binatang itu menjadi gelap. Apa itu? Wahyu 16 ayat 10 sampai 11. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu. Dan kerajaannya menjadi gelap dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Semua cawan murka ini adalah bukti kasih Tuhan ingin memanggil mereka kembali. Tapi mereka tetap ikut binatang itu. Klik. Gambaran apa ini? Adanya backfire bagi para pengikut roh kegelapan. Mulai menuntut tumbal sehingga semakin terpisah dari pengikut terang dan pengikut gelap. Coba kita lihat dunia LGBT makin menakutkan. Dunia penyembahan berhala makin menakutkan. Sampai ada gereja yang dikasih nama Church of Satanic. Gereja setan. Orang makin menghujat Tuhan. Lihat gerakan LGBT. Telanjang-telanjang bulat di tengah jalan. Mempermalukan diri sendiri. Binatang aja gak berlaku begitu. Ini yang saya bilang backfire. Iblis sedang meminta tumbal. Manusia sedang direndahkan serendah-rendahnya. Padahal Tuhan mau angkat setinggi-tingginya. Duduk di takhta dalam kemuliaan bersama dia di sorga. Orang berdosa gak menyadarinya. Kalau sudah ketik di Google. Zombie. Di Philadelphia dan di beberapa negara. Saya sempat lewat daerahnya. Ngeri. Manusia yang udah hilang kesadaran. Dia bilang Tuhan gak ada. Life is about drugs. Setan sedang memperbudak dan menghancurkan manusia. Saudaraku. Itu sebabnya kenapa anak Tuhan jangan egois. Kenapa anak Tuhan harus melayani. Karena dunia ini sedang masuk dalam jebakan yang berbahaya ini. Tapi umat yang mengenal Allahnya tetap kuat dan bertindak. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Selanjutnya. Yang keenam. Sungai Efrat kering. Coba lihat ayat ini. Wahyu 16 ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar. Sungai Efrat lalu keringlah airnya. Supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Tapi kalau kita lihat kemudian. Ada 3 roh katak. Yang mengendalikan raja-raja. Dan itu adalah roh-roh najis. Berarti klik. Adanya roh perjinahan semakin merajalela. Dan ada 2 yang paling disasar. Dunia ekonomi. Dan dunia politik. Karena politik bicara tentang kekuasaan. Dan ekonomi. Bicara tentang uang dan kejayaan. Waktu saya baca ayat ini. Saya bilang, God, you are awesome. Saudara tanya sama saya, kenapa Tuhan? Saudaraku. Can you imagine? Ribuan tahun yang lalu. Tuhan sudah singkapkan buat Yohanes. Kalau kita masih gak mau bertobat, kita masih gak mau melayani. Kita masih gampang bersungut, gampang mengeluh dalam tugas penyelamatan dunia ini. Saya percaya something is wrong with us. Ngerti kitab Wahyu. Membuat kita semakin hari semakin menyala untuk menginjil. Kalau kita mengikuti penjelasan 33 pengajaran dasar dalam kitab Wahyu. Lalu kita masih suka mengeluh, kita masih suka ngomongin orang. Kita masih suka kritik hamba Tuhan, kritik gereja, kritik ini, kritik ini. Saya pikir saudara belum mengerti kitab Wahyu. Kitab Wahyu menumbuhkan belas kasihan kita pada dunia ini sedang menuju kehancurannya. Belas kasihan kita kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kita hanya terbakar dengan api dari Tuhan dan berkata, ini aku Tuhan pakai aku, ini aku Tuhan utus aku, ini aku Tuhan.
Aku siap mengerjakan apa saja yang Yesus mau. Saya berdoa. Walaupun saya tidak bersama dengan saudara, tapi saya berdoa. Minimal selesai engkau pulang dari ibadah hari ini. Atau saudara-saudara yang ada di rumah yang setelah menerima ibadah hari ini. Sebelum kita masuk bulan Natal, karena minggu depan kita akan terima perjamuan suci. Sebagai perjamuan suci di bulan Natal. Saudara-saudara yang di rumah persiapkan dengan baik. Saudara-saudara yang biasa hadir gereja, bawa teman, bawa kenalan kalau perlu. Satu orang bawa seluruh keluarganya. Karena ini adalah perjamuan terakhir. Di tahun 2025 ini. Yang kita terima di bulan kasih, bulan damai, bulan Natal kita. Dan biarlah waktu kita terima perjamuan suci kita bilang ini aku Tuhan, pakai aku. Ini aku Tuhan, aku siap melayani. Ini aku Tuhan. Apapun yang terjadi aku akan bersyukur karena Tuhan telah memilih dan menetapkan aku. Untuk berbuah dan menyatakan kemuliaan-Mu. Karena kalau kita baca ayat-ayat ini. Kok Alkitab begitu jelas. Kok Alkitab begitu akurat. Menggambarkan akhir zaman. Saya ada pada kesimpulan. Tidak ada satu kitab apapun di muka bumi, buku suci manapun, yang bisa menjelaskan dengan tepat dan jelas dan akurat hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Klik yang terakhir. Itu cawan murka Allah dalam ayat yang ke-7 atau cawan yang ke-7. Kekacauan besar dan pengangkatan orang benar. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci terdengarlah suara yang nyaring dan berkata, sudah terlaksana. Apa yang sudah terlaksana? Orang benar diangkat dalam kemuliaan. Wow, berikan tepuk tangan ya berikan buat Tuhan. Sama-sama bilang saya diangkat. Yes, saya diangkat. Semangat dong, sama-sama bilang saya diangkat. Yes. Saudara-saudara yang ada di rumah ketika live chat saudara, saya diangkat. Sudah terlaksana. Persis yang Yesus bilang, sudah selesai. It is finished. Tetelestai. Maka memancarlah kilat. Dan menderulah bunyi guru. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu. Menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah. Akan Babel yang besar itu. Untuk memberikan kepadanya cawan. Yang penuh dengan anggur. Kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap. Dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon. Dikatakan jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah. Karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Kemana orang benar? Berangkat bersama Kristus dalam kemuliaan. Haleluya. Klik. Dikatakan selanjutnya. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa itu. Ini gambaran dari apa? Kekacauan besar. Dan pengangkatan orang benar. Dunia masuk dalam kekacauan dan masa aniaya. Tapi orang benar akan diangkat. Saya berdoa. Supaya ibadah hari ini. Sebelum kita memasuki bulan Natal. Saya percaya tidak kebetulan kita menerimanya sebelum kita memasuki bulan Natal. Kita menerima persiapan perayaan-perayaan Natal kita. Kita semakin terbakar. Untuk fokus pada Tuhan. Untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam kesucian. Untuk siap berkorban buat Kristus. Untuk siap melayani dalam segala ketaatan kepada Tuhan. Klik. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya tutup dengan ini. Yosua 1 ayat 7-9. Jemaat sekalian. Yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Sama-sama bilang saya harus hati-hati. Yes, sama-sama bilang saya harus hati-hati. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Selama kita milih ke kiri maupun milih ke kanan. Hidup kita akan diberkati. Kita gak akan turun tapi naik. Tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Yang ke-8.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Firman harus selalu ada di hidup kita. Ucapkan firman. Engkau lagi sakit, katakan oleh bilur Yesus yang disembuhkan. Engkau lemah, katakan Tuhan menjadi sumber kuatku. Rumah tanggamu sedang dihantam badai, bilang sesuai firman. Satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Ketika engkau dalam bahaya, ingat. Alkitab bilang minta maka padamu akan diberi, cari maka engkau akan dapat, ketuk maka bagimu pintu dibukakan. Setiap kali orang coba menjatuhkan, saudara ingat, kalau Tuhan sudah buka pintu, gak ada yang bisa membukanya. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada yang bisa merendahkannya. Kita kuat bukan karena kita hebat, kita kuat karena kita mengerti apa yang Tuhan sudah rencanakan buat kita sesuai dengan firman-Nya. Makanya Alkitab bilang apa? Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam, yang buat kita kuat. Karena firman selalu memenuhi hidup kita. Supaya kau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Klik. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-9. Sebagai penutup. Sebelum saya berdoa buat saudara. Dan sebelum saya menanti saudara minggu depan. Untuk menerima perjamuan suci terakhir di tahun 2025. Mari kita baca ayat ini secara profetik. Sama-sama bilang sama saya. Bukankah telah Tuhan perintahkan? Ayo sama-sama. Bukankah telah Tuhan perintahkan kepada saya. Kuatkan dan teguhkan hati saya. Saya tidak boleh kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allah saya menyertai saya kemanapun saya pergi. Amin. Kita yakin apa saja yang kita ucapkan. Kalau kita tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Kita yakin kalau kita perkatakan firman ada kuasa. Kalau engkau yakin, ulangi bersama saya. Bukankah telah Tuhan perintahkan? Yes. Bukankah telah Tuhan perintahkan kepada saya? Kuatkan dan teguhkanlah hati saya. Saya tidak boleh kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allah saya menyertai saya kemanapun saya pergi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.